Muawiyah ini memang persoalan serius karena memang gejolak atau konflik politik yang terjadi. Sehingga Muawiyah dengan anaknya, Muawiyah itu terjadi 2 kali dinasti Umayyah itu. Yang pertama terjadi pada masa Muawiyah ibn Abi Sufyan sampai pada anaknya Yazid ibn Muawiyah. Setelah itu terputus sampai nanti pada masa dinasti Umayyah yang kedua. Di masa dinasti Umayyah yang kedua terjadi ekspansi. Salah satunya nanti ke Spanyol. Andalusia. Andalusia dikenal dengan kerajaan Islam Eropa yang sampai hari ini banyak orang mengenal hal tersebut. Bahkan anak daripada Amin Rais itu, Salsabila Rais itu menuliskan novel judulnya 99 Cahaya di Eropa. Yang belum baca silakan baca Pak, bagus. Kalau saya memandang ada 2 novelis bagus yang dalam catatan sejarah. Yang pertama Salsabila Rais itu tentang Hanum Salsabila Rais namanya. 99 Cahaya di Eropa. Yang kedua itu ada namanya Habibur Rahman El-Sirazi, menuliskan novel judulnya yang sempat sangat tenar pada masanya, namanya Api Tauhid. Dalam Api Tauhid itu bercerita tentang seorang ulama besar di Turki yang sekaligus menceritakan kehebatan Turki Utsmani melahirkan para ulama-ulama saleh. Namanya Said Nursi namanya. Said Nursi. Said Nursi beda tipis dengan Imam Asy-Syafi'i kecerdasannya. Maka Said Nursi dikenal dengan Badi'uz Zaman. Badi'uz Zaman artinya manusia yang paling aneh sepanjang zaman. Badi'uz Zaman. Itu orang kedua. Orang pertamanya yang Badi'uz Zaman itu adalah Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu terkenal dengan Badi'uz Zaman karena memang di usia yang sangat belia itu sudah mengalahkan orang-orang. Termasuk menghafal kitab Imam Muwatta, Imam Malik tentang hadis. Itu kitab populer pada masanya. Namanya kitab Al-Muwatta, karangan Imam Malik. Siapa Imam Malik itu kelak menjadi gurunya? Jadi Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik punya kawan namanya Imam Waqi'. Imam Waqi' adalah guru Imam Syafi'i juga. Maka pernah ada syair bagus, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda lil 'as. Itu yang ngomong Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, aku bertemu tak sengaja melangkahkan kaki Imam Waqi'. Kemudian dia berangkat menggantikan gurunya Imam Malik untuk mengajar hadis. Sampai di kelas ilmunya tidak keluar, Imam Syafi'i berpikir dengan keras. Mengapa ilmu ini tak keluar-keluar? Maka kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in. Aku bertanya kepada guru Imam Waqi'. Fa akhbarani bi anna al-ilma nur. Bahwa Imam Waqi' kemudian mengatakan kepada Imam Syafi'i, ilmu itu cahaya. Wa nurullahi, dan cahayanya Allah la yuhda lil 'as. Cahayanya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku asin, pelaku maksiat. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau mau dapat ilmu baik, jangan bermaksiat. Maka kalau ada penghafal Quran, kemudian pacaran dia, itu tidak ada berkah, itu hafalan itu nggak berkah. Itu masalah itu. Baik, sejarah terbentuknya Abbasiyah. Nah, kemarin kita pada posisi tadi. Kita simpulkan sedikit saja, mengulang sedikit. Jadi dinasti Umayyah itu ada 2, satu di Andalusia di Eropa, yang kedua di mana itu? Yang kedua di Damaskus. Damaskus itu Syam sekarang, Palestina dan sekitarnya. Palestina, Yordania, Syria, Lebanon, Gaza itu masuk dalam area Syam namanya. Baik. Nah, di sini ada nih di atas ini. Baik, di situ ada Lebanon, ada Yordan, Yerusalem, Syria, itu bagian daripada. Nah, tak jauh itu kan perbatasannya ada Baghdad. Di Baghdad itu ada Khurasan. Khurasan itu nanti ada 2-nya lagi ya. Ada satu lagi
Khurasan itu Khurasan itu ada dua. Ada satu yang di perbatasan Iran, satu lagi di Afghanistan. Jadi di Afghanistan dengan di Iran. Baik. Dinasti, ini kita besarin sedikit. Nah, dinasti Umayyah di sini posisinya. Baik. Di mana posisinya, Pak? Yang ada Libanonnya itu. Libanon, Yordan, Yerusalem, Syria, itu lingkupnya dinasti Umayyah. Ke samping kanannya ada namanya Baghdad, Irak, Kufah. Ini sebelum ke Kuwait. Ada Khurasan. Ini daerah kekuasaannya dinasti Abbasiyah. Jaraknya jauh apa dekat? Jaraknya jauh atau dekat? Serius lah. Dekat atau jauh, Pak? Jaraknya tidak terlalu jauh, Pak. Tidak terlalu jauh kalau kita lihat antara Baghdad dengan antara Kufah dengan Damaskus. Damaskus itu Muawiyah. Pokoknya ingat aja kalau Damaskus itu Muawiyah, berarti itu dinasti Umayyah. Kalau dia Kufah, Irak. Kufah itu Irak. Maka itu adalah Abbasiyah. Nanti kita lihat itu sejarahnya. Nah, sejarah terbentuknya Abbasiyah sudah saya ceritain. Saya ungkitkan sedikit, saya ulang sedikit. Pendirian dinasti Abbasiyah ini lebih tepatnya bermula dari ketidakpercayaan para pengikut. Yang pertama ya, tidak percayanya keluarga Nabi terhadap Muawiyah. Bukan Muawiyah, dinasti Umayyah. Yang kedua adanya, mohon maaf, adanya unsur konflik yang terjadi dalam tubuh umat muslim itu disebabkan karena keluarga Ali bin Abi Thalib yang terbunuh. Ada saya janjikan di sini untuk menonton menceritakan tentang Karbala. Ada. Baik. Saya coba cek ya materinya, kalau ada kita angkat. Kalau tak ada berarti selamat tinggal. Baik, Pak. Karbala. Dia Karbala ini agak sedikit sensitif. Kalau tidak ini kita agak susah. Mudah-mudahan ada materinya, dokumen. Karbala. Oh, tidak ada. Berarti yang ada saja yang kita bahas, Pak. Khaybar, pengenal riba, Masya Allah. Nggak ada kayaknya ya. Oh, sekularisasi Khaybar, perang Mu'tah. Baik. Sebentar Bapak Ibu. Kita cek dokumen. Manhat tarjih. Astagfirullahaladzim. Oh, enggak ada Bapak Ibu. Baiklah, yang ini aja lah ya, kita yang ada aja dulu. Nanti kita ceritain. Singkatnya begini, Karbala itu terjadi pada tahun ke-10 Muharram. Namanya Asyura. Pokoknya di tanggal 9 Imam Husain sampai di perbatasan. Tidak boleh masuk ke Kufah, digiringlah ke Karbala. Terpaksa membangun tenda di Karbala, terbangun perjanjian dan kesepakatan, ditolak sama Imam Husain. Husain ini anaknya Ali bin Abi Thalib. Kemudian di tanggal 10-nya terjadi eksekusi. Jadi eksekusinya di tanggal 10. Makanya 10 Muharram itu adalah masa yang sangat menyedihkan. Bagi siapa keturunan Ali bin Abi Thalib? Ada adiknya Husain perempuan. Kalau ada yang tahu kita kasih hadiah. Adiknya Husain ini perempuan yang sangat memendam persoalan itu. Dan dia melihat dengan mata kepala dia sendiri ketika dia mengangkat jasad abangnya. Ketika itu Imam Husain berumur 60 tahun. 60 tahun. Anaknya Husain itu yang paling kecil baru lahir 6 bulan. Ditembak pakai panah tembus lehernya. Adiknya perempuan bernama Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Siapa namanya? Jadi Zainab di masa Nabi itu yang mulia ada 4.
Zainab binti Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi perempuan. Zainab binti Muhammad, anaknya Nabi Muhammad yang nikah dengan orang Quraisy kemudian masuk Islam. Yang ketiga Zainab binti Jahshin, istri Nabi. Yang kedua, keempat Zainab binti pokoknya Zainab juga istri Nabi. Jadi istri Nabi itu nama Zainabnya berapa? 2. Ini dalam sirah Nabawiyah harus diceritain. Istri Nabi yang bernama Zainab itu ada 2. Satu Zainab binti Jahshin, satu lagi Zainab binti Khuza'ah. Zainab binti Jahshin dan Khuza'ah ini ada cerita sendiri. Baik, kita kembalikan. Jadi faktor utamanya, sebenarnya faktor pertama adalah ketika pengambilan kekuasaan yang terjadi di tangan Ali bin Abi Thalib dan Al Hasan yang direbut, mohon maaf, diambil oleh Muawiyah. Karena memang Al Hasan mengatakan kalau terus-terusan terjadi pertumpahan darah antar kita sesama muslim, maka Al Hasan mengatakan lebih baik kita berdamai. Diserahkanlah kepemimpinan itu. Ketika diserahkan kepemimpinan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan, diambil oleh Muawiyah, dibangun kesepakatan. Sudah saya ceritain kesepakatannya. Satu, kata Imam Hasan, boleh kau ambil. Jangan pernah mencaci maki ayahku. Kata Muawiyah, tidak bisa. Makanya Bapak Ibu, di Damaskus di sana, di daerah Damaskus itu, Bapak Ibu akan temukan orang-orang yang tidak suka dengan keturunan Nabi. Bukan keturunan Nabi, keturunan Ali. Kenapa begitu? Karena mereka anggap Ali ini orang yang tidak bisa menemukan, nanti kita ceritakan khusus pada waktunya, kita ceritakan persoalan Ali dan Karbala itu. Tidak bisa menemukan pembunuhnya daripada Utsman ibn Affan. Maka terjadi pertikaian. Yang kedua kata Al Hasan, okelah kalau engkau tidak mau, okelah. Tapi yang jangan pernah kau caci maki ayahku di hadapan keluarganya. Barulah kemudian disetujui oleh Muawiyah. Tapi Bapak Ibu tidak boleh mencela Muawiyah, tidak boleh. Yang kedua, kalau Muawiyah habis masa jabatannya, tolong jabatan itu nanti kalau saya masih hidup, kata Hasan, sementara masamu sudah habis, maka aku yang menggantikan, kata Al Hasan. Tapi kalau aku sudah wafat duluan, sementara masa kepemimpinanmu sudah habis, serahkan kepada musyawarah para sahabat Nabi yang masih hidup. Ternyata Hasan wafat diracun. Hasan wafatnya diracun. Ini ada hadisnya. Hadisnya Nabi cium bibirnya Hasan. Sementara Husain Nabi cium lehernya. Maka cemburulah Husain, diadukan kepada ibunya Fatimah. Datanglah ke Fatimah kepada Nabi. Diceritakan sama Fatimah. Apa yang engkau cerita? Apa yang terjadi wahai Rasulullah? Ayahanda, kata Fatimah. Kenapa engkau mencium Hasan pada bibirnya sementara Husain pada lehernya? Kata Nabi, ketika Hasan aku cium bibirnya, kelak dia wafat dalam keadaan diracun. Jadi yang wafat bersama-sama kayak Nabi. Nabi itu diracun dulu. Sebelum sakit tuh Nabi diracun. Ini sejarahnya valid. Nabi sebelum wafat itu diracun dulu. Setelah diracun Nabi mengalami penyakit. Sakit baru kemudian Nabi wafat. Itu yang betul ceritanya. Jadi kalau ada yang membantah bahwa Nabi diracun itu salah. Karena memang pada hakikatnya Nabi diracun. Jelas itu. Yang meracun itu kebetulan juga memang yang tinggal bersama khadim Rasulullah. Yang juga menjadi pelayannya baginda Nabi. Singkat cerita, ketika menceritakan Husain, mau menyampaikan persoalan Husain, Nabi langsung menangis. Ketika Nabi menangis, Fatimah kaget. Apa yang terjadi kok sampai ayahanda menangis? Diceritakan sama Nabi, kelak cucuku yang ini wafat dalam keadaan kepala terpisah. Nah, itu nanti kita ceritakan. Saya nanti aja cerita itu, Bu. Bapak Ibu ya. Baik, tarik. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, Hasan wafat. Kemudian Muawiyah habis masa kepemimpinan, diangkatlah anaknya Yazid ibn Muawiyah. Satu di situ sudah melanggar kesepakatan. Makanya Bapak Ibu, kenapa Abbasiyah ngotot mau ambil itu? Apa alasan Abbasiyah ngotot mau ambil kekhalifahan itu? Yang pertama, kata Abbasiyah, yang layak jadi pemimpin setelah itu adalah keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abbasiyah masih ada garis keturunan dengan Nabi apa tidak?
Abbas itu paman Nabi. Punya anak namanya Ibnu Abbas. Punya anak namanya Ali. Punya anak namanya Muhammad ibn Ali. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik, singkat cerita. Singkat cerita. Ini kita singkat-singkatin Pak. Singkat cerita, maka ketika Muawiyah ibn Abi Sufyan ini mengambil alih kekuasaan dan terus dia pindahkan kepada anaknya tanpa mengembalikan kepada musyawarah, menjadi satu sebab kenapa dinasti Abbasiyah itu ingin mengambil alih kekuasaan dinasti Umayyah. Itu yang pertama. Yang berarti konfliknya sudah kelihatan ya. Sebab konfliknya sudah bisa ditambah Pak ya. Jadi sebab konfliknya itu dari atas ke bawah. Ya. Yang kedua, Bani Hashim, Bani Hisham. Itu poin penting tuh, Bani Hisham itu. Keturunan. Artinya ada konflik apa? Ada konflik apa ini? Ada konflik nasab. Ada konflik nasab. Utsmaniyah dengan Abbasiyah. Nanti ada kelihatan itu. Yang ketiga, ketidakbenaran kepemimpinan dinasti Umayyah yang ada di Damaskus. Orangnya sudah mulai mencari kekayaan. Sistem kepemimpinannya mulai gak benar. Ditambah dengan persoalan nepotismenya semakin kencang, yang korupsi semakin banyak. Nah, jadi korupsi itu bukan terjadi di sini saja. Kalau Bapak Ibu tengok di sini sudah budayanya korupsi, di sana juga sudah ada, cuman belum menjadi budaya. Sudah ada. Maka kata dinasti Abbasiyah tidak bisa, harus kita ambil. Haruslah diambil alih. Di akhir kepemimpinan dinasti Umayyah hilang kepercayaan. Hilang kepercayaan. Kepercayaan sebagian daerah yang sudah dikuasai oleh Kufah dinasti Abbasiyah sudah mulai menghasut sebagian daripada kerajaan-kerajaan kecil yang berada di lingkaran kerajaan dinasti Umayyah. Meskipun ketika itu dinasti Umayyah yang ada di Andalusia atau Eropa masih bertahan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ini harus dipisahin dulu. Dinasti Umayyah Damaskus dengan dinasti Umayyah yang ada di Andalusia. Kelak Andalusia ini sebelum nanti munculnya namanya dinasti Abbasiyah itu sudah ada duluan. Baik, kita kembalikan poinnya. Setelah itu terjadi yang keempat, ada aspek lain, ada konflik intern, perpecahan umat Islam yang membuat, mohon maaf, ketidakpercayaan masyarakat terhadap dinasti Umayyah. Singkat cerita Bapak Ibu, diambil alihlah. Disinilah Bapak Ibu, mohon maaf, bahasa ini cukup untuk sampai di kalangan umat muslim saja. Terjadilah perebutan kekuasaan, terjadilah pengambil alihan kekuasaan dengan alasan pertama. Alasan pertama. Apa alasannya? Ijtihadul ulama. Ini poin pentingnya dulu. Jadi jangan Bapak Ibu kira ada unsur rakus jabatan. Jangan Bapak Ibu kira di sini ada unsur rakus kekuasaan. Bentar dulu, jangan sampai ke situ dulu. Karena konfliknya di sini tidak bisa main sembarang tebak. Konfliknya tidak bisa main sembarang negatifan, tidak bisa. Konflik yang terjadi harus ditinjau dari, mohon maaf, resolusi konflik. Baik dari sisi konflik politiknya, baik dari sisi budayanya, sosialnya, agamanya, itu yang paling penting. Maka diajukanlah penguasaan tersebut kepada sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup ketika itu. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Maka ketika sahabat-sahabat itu mengatakan bolehnya mengambil kekuasaan tersebut dari dinasti Umayyah dengan alasan pembenahan dan islah. Apa namanya? Islah, perdamaian, al-sulhu bainal khilafatain. Harus ada perdamaian dan memperbaiki di antara dua kerajaan tersebut. Terjadi Bapak Ibu perebutan. Itulah alasan mengapa pentingnya ketika itu kekuatan itu diambil alih. Maka siapa yang melakukan pendirian tersebut? Di sini dibacain Pak. Di tulisan yang hitam. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi oleh kaum Abbasiyah. Pertanyaannya, siapa itu Abbasiyah? Baik, kita lihat di sini Bapak Ibu. Kebangkitan Bani Abbas atau Abbasiyah.
Abbas pendiri Bani Abbasiyah. Siapa Abbas itu? Tanda tanya. Abbas itu adalah paman Nabi. Nanti siapa kemudian? Setelahnya siapa? Ibnu Abbas. Apakah Ibnu Abbas ini masih hidup ketika konflik itu terjadi? Masih. Ibnu Abbas punya umur 100 tahun. Ibnu Abbas punya umur 100 lebih kurang 100 tahun. Baik. Ibnu Abbas di masa konflik antara Muawiyah dengan Ali masih hidup. Konflik antara Muawiyah dengan Al-Hasan masih hidup. Konflik antara Al-Husain dengan yang lain masih hidup. Masih hidup. Karena pada masa itu juga Ibnu Abbas termasuk salah seorang di antaranya yang tinggal di Taif itu, yang bertahan untuk mengajarkan Islam yang ada di Taif. Maka ada 4 sahabat ketika itu yang mohon maaf tidak mau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah, Husain, Ibnu Zubair. Ibnu Zubair siapa ini? Anak daripada Zubair ibn Awam. Yang kemudian Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar ini? Ibnu Umar siapa? Anak daripada Umar bin Khattab. Yang keempat siapa namanya? Ibnu Abbas. 4 orang ini tidak mau berbaiat kepada Muawiyah dan anaknya yang bernama Yazid ibn Muawiyah. Siapa tadi? Husain ibn Ali. Yang kedua Ibnu Zubair, anak daripada Zubair ibn Awam. Yang ketiga Ibnu Umar, anak daripada Umar bin Khattab. Yang ketiga Ibnu Abbas, anak daripada paman Nabi yang bernama Abbas. Abbas ini tinggal di mana? Tinggal di Mekah. Nanti Ibnu Zubair juga naik ke Mekah. Jadi Bapak Ibu, ada 3 sahabat Nabi yang pindah ke Mekah ketika melihat Yazid ibn Muawiyah ini sudah tidak karu-karuan. 1 Ibnu Umar pindah ke Mekah. 2 Ibnu Zubair pindah ke Mekah. 2 orang ini duluan ke Mekah. Yang terakhir ke Mekah namanya Husain. Yang terakhir ke Mekah namanya. Ketika ini 3 orang ini dianggap makar terhadap Yazid ibn Muawiyah. Dianggap makar. Tahu Bapak Ibu makar kan? Pemberontak. Dalam persoalan kaum liberal. Ini saya kasih tahu. Saya kasih kunci Pak. Dalam kacamata orang liberal. Bahwa Husain ini. Ibnu Zubair ini, Ibnu Umar ini pemberontak. Dalam kacamata mereka ini pemberontak. Jadi ketika mereka ini terbunuh, tidak ada soal. Hukum membunuh pemberontak itu apa? Halal, boleh. Demi perdamaian. Pertanyaannya adalah, betulkah seperti itu kacamatanya? Ini mohon maaf, cara mereka merusak cara pandang kita. Persoalan Karbala itu bukan persoalan Syiah. Persoalan Husain, persoalan Hasan itu bukan persoalan Syiah. Dan harus berbeda cara pandang Syiah dengan cara pandang kita. Harus. Dan kita punya kewajiban memahami secara komprehensif atas kasusnya Karbala. Tidak boleh tidak tahu kita. Tidak mau tahu, tidak bisa. Asal Karbala, Syiah. Asal Karbala, tidak. Jangan salah. Justru yang paling berhak atas kasus Karbala itu bukan Syiah, kita. Kenapa bukan Syiah yang paling berhak? Karena Syiah penduduk Kufah itu, kita lihat. Mana tadi gambarnya ya? Baik, penduduk Kufah ini turun-temurun pengkhianat. Mulai dari Ali bin Abi Thalib dia berkhianat, sampai ke Al-Hasan dia berkhianat, sampai ke Al-Husain dia berkhianat. Jadi apa kata mereka setelah Husain terbunuh? Ya Rab, wahai Husain. Makanya itulah alasannya kenapa batu atau tanah Karbala itu diambil. Tahu Bapak Ibu ya, tanah Karbala itu diambil, disucikan karena ada jasad orang mulia di situ. Siapa namanya? Husain. Jadi, nah apa kata mereka? Kata orang Kufah itu, kami menyesal atas perbuatan. Dia yang membunuh, dia pula yang menyesal. Dia yang membunuh, dia yang. Dan ternyata para pemimpin-pemimpin Kufah itulah yang berada di sekeliling Husain sebelum Husain terbunuh. Baik. Mana tadi ya? Nah ini dia. Kembali kepada Ibnu Abbas. Baik Bapak Ibu, kita lihat dulu.
Di sisi sebelah kanan khilafah Bani Umayyah, biar Bapak Ibu lihat, ada sekitar setidaknya sebanyak 13. Nanti Muawiyah ibn Abi Sufyan, ini dinasti Umayyah. Yazid ibn Muawiyah, anaknya Muawiyah. Muawiyah ibn Yazid, ini yang dikenal dengan Muawiyah II. Nanti Bapak Ibu, rusaknya dinasti Muawiyah itu di tangan ini. Dua orang terakhir ini. Ibrahim ibn Walid dengan Marwan bin Muhammad. Itu rusaknya Pak, dinasti Umayyah. Makanya oleh dinasti Abbasiyah diambil alih oleh mereka. Baik. Di sini kita lihat. Nah, Marwan ibn Muhammad versus Abul Abbas As-Saffah. Kita lihat. Marwan ibn Muhammad. Marwan ibn Muhammad ini siapa? Ada yang tahu? Marwan ibn Muhammad ini khilafah terakhir daripada dinasti Muawiyah yang ketika itu secara resmi masih berdiri. Tambah ketika itu berdiri dinasti Abbasiyah yang oleh saat itu dipimpin oleh Abul Abbas As-Saffah. Kita lihat siapa Abul Abbas As-Saffah itu. Ini ya Pak. Tahun berapa itu? 750 sampai 754 masa kepemimpinannya, berarti berapa tahun? Baik, dinasti Abbasiyah sudah berdiri ketika dinasti Umayyah masih berdiri juga. Jadi kalau bahasa lainnya ada namanya khilafah saingan. Makanya tadi saya bilang as-sulhu baina khilafatain. Ada namanya perdamaian di antara dua kepemimpinan kerajaan ketika itu. Satu ada di Damaskus, satu ada di Kufah. Dan itu ternyata di dua-dua ini berada dalam satu lingkaran. Artinya masih dibedakan cuma hanya satu perbatasan saja. Dan ini masih sama Pak, daratannya masih sama. Persoalannya adalah kok bisa terjadi sesama muslim begitu. Itulah kepercayaan. Nah Bapak Ibu kembali kepada poin tadi, ijtihadnya para ulama ketika itu termasuk para sahabat membolehkan pengambil alihan karena terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh Marwan ibn Muhammad. Jadi pada masa Marwan ibn Muhammad ini penyimpangan sudah terjadi. Orang yang ingin memegahkan diri, para menteri sudah mulai, mulai mengkayakan diri. Semua sudah nepotisme terjadi. Dan kepercayaan masyarakat menurun, kerajaan-kerajaan kecil sudah mulai hilang kepercayaan. Bergabunglah mereka dengan Abul Abbas As-Saffah, salah satu di antara pendiri daripada raja daripada dinasti Abbasiyah. Sampai di sini aman Bapak Ibu? Aman apa tak aman? Aman Ustaz, tenang aja. Baik. Sekarang kita masuk mengenal dinasti monarki masa kejayaan Islam. Ini Bapak Ibu kita lihat. Yang ini saya besarin, set. Nah, di sini Bapak Ibu. Yang warna merah ini, warna merah. Apa itu warna merah Bapak Ibu? Kita lihat. Dia ada keterangannya? Ada. Yang warna merah ini adalah dinasti luasnya masa kepemimpinan Umayyah. Jadi dinasti Umayyah ini memang alhamdulillah ekspansi. Nah, yang salah satu menjadi kebanggaan Islam itu umat muslim adalah yang perlu dibanggakan adalah ketika Islam bisa sampai ke Eropa. Jadi penaklukan Romawi itu, penaklukan Romawi II dan Romawi itu ada dua, Romawi kanan dan Romawi kiri. Nah, penaklukan Romawi secara keseluruhan baik kanan dan kiri itu menebar luas sampai ke Eropa. Yang ketika itu Italia itu tidak ada apa-apanya. Yang ketika itu Spanyol nggak ada apa-apanya. Yang ketika itu Amerika nggak berkutik sama sekali. Makanya Andalusia itu dikenal, sangat dikenal. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa Andalusia itu perlu direbut kembali? Ini nanti berkaitan tentang perang salib. Bang Adi tuliskan Bang Adi. Sejarah perang salib. Nanti kita tolong diingatkan saya. Ada kaitannya dengan perang salib Andalusia ini? Ada. Ada kaitannya dengan perang salib. Kenapa sakit hati mereka itu sangat dalam ketika umat muslim mengobrak-abrik, mohon maaf, bahasanya begitu kalau dalam tulisannya orang orientalis, muslim itu mengobrak-abrik gereja. Kalau bahasa konfliknya,
Bahasa konfliknya Islam menghancurkan, mohon maaf, Kristiani. Bisa dipahami Pak? Sehingga terjadilah. Nah, ini saya ambil satu poin Pak. Dalam pertempuran perang pemikiran ada istilah namanya konflik antara timur dengan barat. Apa namanya? Timur dan persoalannya apakah ada persoalan timur dan barat itu? Persoalan timur dan barat itu Bapak Ibu, kita lihat ya. Timur dan barat itu persoalan Eropa dengan Timur Tengah. Jadi timur itu adalah, mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf, agak sedikit rasis. Arabia. Kemudian Eropa barat itu namanya Eropa. Jadi kalau kenalnya orang itu, kalau mereka sebut barat berarti Eropa tuh Pak. Barat itu Eropa. Nah, Eropa di sini inilah bahasa lain daripada kalau kita lihat sekarang, oh, kau orang siapa? Orang kulit putih atau kulit hitam? Pernah dengar rasis begini? Itu aborigin, bukan aborigin. Aborigin. Itu kasus tuh Pak. Padahal dulu tidak begitu. Baik, di sini terjadi namanya timur versus sampai hari ini oleh orientalis itu masih dikenal namanya orang barat, orang Eropa dengan orang timur. Orang timur itu adalah Islam, orang Eropa itu adalah mohon maaf Kristiani. Jadi mohon maaf Pak, kira-kira antara timur dan barat ini konflik apa kira-kira? Konflik politik kah? Konflik budaya kah? Atau yang terakhir? Ini dia Pak, konfliknya agama. Sampai di sini bisa dipahami? Baik. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf, kembalikan kepada kasus kita hari ini. Jadi antara Israel, antara Yahudi dengan Islam itu, antara Iran, antara Amerika, dengan mana-manapun itu, sekarang ini jangan tertipu. Semua itu berawal dari yang tadi dan akan berujung dalam perang terakhir namanya perang agama. Konfliknya konflik agama. Itulah kemudian yang terjadi. Sampailah. Nah, apa yang terjadi ketika Andalusia ini terbuka gerbangnya masuk umat muslim ke situ, rasa sakit hati para kerajaan-kerajaan yang di sana semakin menjadi-jadi. Maka ada salah seorang raja bernama Ferdinand. Nah, Bapak Ibu boleh cek di Google, Raja Ferdinand. Satu lagi siapa istrinya? Ratu Isabella. Nah, cek tuh dua orang itu. Menikah berdua ini Pak hanya untuk merebut kekuasaan kerajaan Islam. Nah, nanti kita lihat Pak. Kita ceritain deh tentang bagaimana hancurnya Andalusia. Oh, sedihnya bukan main Pak. Islam tuh sudah jaya sejaya-jayanya. Makanya sekarang tuh Islam itu, mohon maaf, kalau Bapak Ibu mempelajari pertumbuhan dan perkembangan Islam di sini, itu seolah-olah saya mikir begini. Ini saya pribadi ya Pak, saya pribadi. Itu ketika saya setelah membaca peradaban Islam itu seolah-olah saya tidak percaya Pak. Tidak percaya kalau Islam sekarang tuh, mohon maaf. Kalau umat muslim sekarang tuh mental kerupuk. Mohon maaf, jangan tersinggung. Banyak tersinggung. Dan ternyata itu bahasa Nabi. Bukan bahasa saya Pak, bahasa Nabi. Saking penakutnya umat muslim hari ini. Kenapa? Banyak tapi tak berani. Banyak tapi tidak memiliki kekuatan. Apa masalahnya? Mentalnya tidak ada. Persoalannya apa? Kenapa kok mentalnya lemah? Sudah dikasih duit. Sudah dikasih duit. Sekarang saya tanya, terbukti tidak itu kejadiannya? Wajar ketika itu dinasti Umayyah yang tadinya kuat bertahun-tahun, berabad-abad, lebih kurang 7 abad. Bisa runtuh hanya karena persoalan MBG. Bukankah runtuh karena persoalan bagi-bagi jatah? Itu tidak kekaitan. Waktu itu belum ada MBG. Yang ada, tapi mohon maaf, waktu itu sudah ada. Sudah ada Pak, bukan MBG namanya, tapi memang salah satu, mohon maaf, pada masa Umar bin Abdul Aziz
pada masa Harun Ar-Rasyid. Pada masa Harun Ar-Rasyid itu bahkan ada namanya kegiatan makan bersama dengan masyarakat. Itu disediain tuh Pak. Maka kalau kita bicara ini tidak ada habisnya Pak, dan tidak tahu kapan habisnya gitu. Maka saya bilang hebat, sangat hebat. Ini kita belum bicara perorangan ya, kita belum bicara perorangan. Kita baru berbicara pada dinastinya saja. Kira-kira sampai di sini, terbayang tidak sama Bapak Ibu betapa kuatnya umat Muslim ketika itu? Terbayang tidak kira-kira? Persia runtuh, ya kan? Romawi habis, Spanyol habis, semua digiling. Inggris itu mohon maaf Pak, Inggris itu baru mulai menampakkan taring itu ketika kapan? Inggris baru menampakkan taringnya ketika Turki Utsmani di akhir kepemimpinan. Coba bayangkan. Nah, nanti kita sampai itu di situ Pak. Baik. Nah, sebelum kita tutup, ini kapan habisnya nih Pak Ustaz? Jadi Bapak Ibu jangan sampai bosan ya, jangan pernah bosan ya. Baik. Nah, ini dia, ini sudah kita bahas nih. Pola dan sistem kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Ini ada 5 periode. Periode pertama 100 tahun. Periode kedua 102 tahun. Periode ketiga 113 tahun. Periode keempat 143 tahun. Periode kelima 166 tahun. Baik. Nah, ini adalah periode-periode nanti Bapak Ibu. Di periode inilah, di periode Ibnu Abbas inilah atau Abbasiyah inilah, bukan Ibnu Abbas ya, Abbasiyah inilah nanti lahir namanya. Nah, ini nanti saya lihatin. Sebelum saya tutup saya lihatin. Set. Nah. Baik. Ini namanya Banu Musa. Ada Ahmad ketika itu, ada Muhammad, ada Hasan. Apa temuan mereka ketika itu? Ahli di bidang matematika dan teknik. Di sini sudah ada di sini. Kemudian ada lagi apa namanya ini? Menemukan teknik mekanika yang menerjemahkan naskah Yunani dan merancang berbagai alat mekanis otomatis. Baik. Kita lihat lagi. Pada yang di waktu yang bersamaan juga ada namanya Al-Fazari. Muhammad Ibrahim Al-Fazari. Temuannya apa? Astronom muslim pertama yang merancang astrolab. Nah, ini tak nampak ya Pak. Ini memang karena ini ya, karena pecah ya, blur ya. Ya udahlah, kalau berarti memang bukan rezeki. Akal itu sama aja ya. Ya nanti kita cari foto yang lebih ganteng lah Pak, biar nampak. Jadi Bapak Ibu, nah di sini masa kepemimpinan yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Ada namanya Harun Ar-Rasyid, kemudian ada namanya Al-Ma'mun. Di masa Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun ini Islam berada di atas angin. Gaji seorang guru agama gajinya berapa? Ada yang tahu? Yang bisa tebak kita kasih hadiah. Tebak aja dulu. 200 juta. Mau enggak jadi guru waktu itu? Mau enggak Pak? Gaji guru 200 juta. Itu sudah sangat fenomenal. Coba bayangkan. Kalah gaji Menteri Swedia. Menteri Swedia itu gajinya hanya 140 juta per bulan. Itu gaji Menteri Swedia. Cuma ada cumanya Pak. 1, kunci kantor pegang sendiri. Pajak bayar sendiri. Mobil beli sendiri. Tidak ada mobil dinas Pak. Jadi kalau ada tamu bolehnya cuma 10 menit. Kalau ada tamu dari luar, kalau mau bayarkan makanannya, bayarkan sendiri. Tidak boleh pakai duit negara. Kan mantap tuh Pak. 140, ini sudah gajinya besar, korupsi tambah juga, datang tamu yang bayar juga. Mohon maaf, bengkak juga jadinya Pak. Nah itulah intinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Baik Bapak Ibu, ini kalau tidak diberhentikan maka panjang cerita. Insya Allah kita lanjutkan jika Allah mengizinkan. Kita lanjutkan kembali pada kajian-kajian selanjutnya tentang persoalan. Nanti mohon saya diingatkan tentang Karbala. Mudah-mudahan bulan depan kita bahas Karbala insya Allah. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.